Apa sih enak dan tidak enaknya tinggal di Bali? Nah, video ini berdasarkan pengalaman saya selama kurang lebih 3 tahun tinggal di Bali. Nah, jika ada teman-teman yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan nanti, kalian bisa tulis di kolom komentar dan di sini kita bisa sama-sama saling sharing. Karena setiap orang mempunyai pengalaman atau experience-nya masing-masing dan itu pastinya berbeda. Oke, kita langsung aja ke videonya. Yang pertama, kita bahas dulu dari sisi tidak enaknya teman-teman. Nah, yang pertama, di Bali itu banyak sekali liburnya. Nah, hal ini dikarenakan di Bali itu berlaku kalender libur lokal. Masih berlaku kalender lokal. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa adat istiadat masyarakat di Bali itu masih sangat kental. Jadi mereka itu sering sekali melakukan upacara keagamaan atau perayaan keagamaan. Jadi otomatis kan akan banyak liburnya. Nah, mungkin tuh sebagian orang tuh senang kalau banyak liburnya. Tetapi kalau untuk yang punya usaha sendiri itu yang repot teman-teman, karena mereka harus buka tutup tempat usahanya. Selain itu juga mereka juga tidak akan mendapatkan penghasilan ketika libur. Nah, oleh karena itu di Bali itu ada beberapa tempat kerja yang memvariasi karyawan tuh dari segi agama dan asalnya. Tujuannya adalah ketika ada upacara atau perayaan seperti itu, tempat usaha mereka masih tetap bisa buka atau masih tetap bisa berjalan. Yang kedua, berdasarkan pengalaman saya yang tidak enaknya di Bali itu adalah penutupan jalan yang bikin macet. Nah, ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Memang sering saya temukan selama ini bahwa ada penutupan jalan ketika mereka melangsungkan upacara keagamaannya. Nah, ini kan menyebabkan terjadinya kemacetan. Nah, biasanya kita akan diarahkan ke alternatif jalan lain. Nah, karena jalan utamanya ini sudah ditutup teman-teman, jadi otomatis di jalan alternatif ini akan macet. Karena jalan utama yang biasa dilalui oleh masyarakat kan sudah ditutup. Nah, buruknya adalah ketika kita buru-buru pergi kerja atau ingin pergi ke satu tempat, tetapi karena ada penutupan seperti ini, jadinya kan kita bisa terlambat atau bisa mengganggu aktivitas kita teman-teman. Jadi menurut saya itu dia dua hal yang sepengalaman saya selama tinggal di Bali yang menurut saya yang tidak enaknya. Dan mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalaman yang berbeda dari saya. Kita bisa saling share di kolom komentar ya. Nah, setelah sisi tidak enaknya tadi kita bahas, tidak adil dong kalau kita tidak membahas sisi enaknya tinggal di Bali. Nah, sisi enaknya tinggal di Bali itu yang pertama, kita disuguhkan dengan tempat wisata yang bervariasi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Bali itu sangat terkenal dengan tempat pariwisatanya yang sangat bagus dan cantik-cantik teman-teman. Nah, di Bali itu tempat wisatanya tempat wisata alam, tetapi juga wisata budaya maupun wisata buatan. Jadi, kalau kalian ke Bali, kalian akan disuguhkan dengan tempat wisata yang bervariasi dan unik-unik, teman-teman. Lalu yang kedua, di Bali itu liburan jadi mudah dan murah. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di Bali itu tempat wisatanya sudah ada variasi tarifnya teman-teman. Jadi kalian bisa berlibur sesuai dengan kemampuan atau kapasitas kalian. Nah, untuk di Bali itu berdasarkan pengalaman saya selama ini, untuk tiket masuk ke tempat wisata itu memang bermacam-macam teman-teman, ada yang murah dan ada yang mahal. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kalian. Yang ketiga, enaknya tinggal di Bali adalah masyarakatnya memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi. Jadi mereka itu sama sekali tidak bermasalah untuk tinggal atau bahkan bertetangga dengan orang yang berbeda agama. Nah, ini juga yang menyebabkan di Bali itu minim sekali tindakan kejahatannya ya teman-teman. Dan memang seharusnya seperti itu, kita tidak boleh mempermasalahkan seseorang dari segi agama dan istiadat maupun latar belakangnya. Dan itu yang saya rasakan di Bali. Mereka memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi. Dan di Bali itu sangat cocok untuk
kalian yang tidak ingin privasinya diganggu, karena masyarakat Bali itu sangat tidak peduli atau sangat cuek dengan urusan pribadi orang. Jadi kalian mau bagaimanapun, kalau itu memang urusan pribadi kalian, mereka tidak akan peduli teman-teman. Dan saya juga sadar mungkin itu salah satu yang menyebabkan banyak sekali wisatawan mancanegara yang berlibur ke Bali. Seperti yang kalian ketahui kan, kalau bule-bule itu berlibur tuh kalian tahu pakaiannya seperti apa ya. Jadi di Bali tuh sama sekali tidak dipedulikan teman-teman, tidak diperhatikan. Dan biasanya kan kalau bukan hanya wisatawan mancanegara saja ya, kita saja kalau berpakaian terus diperhatikan oleh orang, pasti kita akan merasa risih. Nah di Bali kalian tidak akan merasakan hal-hal seperti itu. Mungkin itu juga yang menyebabkan wisatawan mancanegara itu suka sekali berwisata ke Bali, karena mereka merasa aman dan nyaman, dan privasi mereka itu sama sekali tidak diganggu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang sharing pengalaman saya, apa enak dan tidak enaknya tinggal di Bali. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi sumber informasi untuk kalian yang ingin datang ke Bali atau tinggal di Bali. Nah, kalau ada teman-teman yang berbeda pendapatnya dari saya, silakan kalian sharing di kolom komentar, karena setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Dan satu lagi yang mau saya tekankan, bahwa tentang sisi enak dan tidak enaknya tinggal di suatu tempat itu memang hal yang wajar teman-teman, karena suatu hal itu pasti akan ada sisi positif dan negatifnya. Jadi tidak ada yang sempurna. Dan satu hal yang perlu kita ingat, bahwa di mana kita tinggal, di mana tempat kita berada, di situ langit dijunjung. Artinya kita harus menghargai adat dan istiadat di daerah tersebut. Sekian dulu video dari saya, see you in the next video, bye.